Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua dalam program acara seri renungan 3 pendakian, praktikos, teoretikos, gnostikos. Hari ini adalah seri renungan yang kelima dari 7 seri yang akan saya berikan. Nah, seri pertama sampai keempat kita sudah banyak membahas tentang praktikos, atau ini adalah pendakian pertama di mana fokus utamanya adalah kita membersihkan hati ini, jiwa ini dari segala kekotoran atau yang disebut dengan patience. Nah, patience yang kemarin kita bahas ada 8 patience yang utama yang selalu menguasai hati ini supaya hati ini menjadi gelap dan pada akhirnya kita selalu jatuh di dalam dosa dan meninggalkan Allah. Nah, teman-teman semua, level praktikos ini kita kerjakan adalah untuk membersihkan 8 nafsu itu, hawa-hawa nafsu yang timbul itu dengan cara melakukan berbagai macam kebajikan. Ya, seperti yang Tuhan berikan kepada kita anugerahnya yaitu iman. Nah, iman itu harus ditambah dengan berbagai macam virtues, kebajikan. Misalnya seperti pengetahuan spiritual seperti ini kita perlu tambahkan terhadap iman kita di dalam hati supaya itu menjadi sebuah hukum roh yang akan diberi kekuatan untuk berjuang melawan hukum daging atau patience atau nafsu itu. Nah, selain ada pengetahuan spiritual, iman kita juga perlu ditambah dengan berbagai macam praktik kesalehan atau ibadah, ya, seperti kemarin saya jelaskan berdoa tanpa henti, kemudian pembacaan mazmur, kemudian kita beribadah, mengikuti sakramen di gereja, lalu pembacaan kitab suci, ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita kerjakan dengan segala kerendahan hati kita dan juga di dalam kewaspadaan atau nepsis serta dengan di dalam keheningan atau ketenangan batin. Nah, keheningan atau ketenangan batin itu kerendahan hati itu, keberjagaan itu menjadi satu latihan praktikos yang kita bisa kerjakan supaya iman, pengetahuan spiritual, anugerah yang kita peroleh dari Roh Kudus itu bisa bekerja secara maksimal di dalam hati, menghasilkan satu dinamis, satu kekuatan, satu daya untuk melawan segala daya energi dari passion yang selalu bergerak di dalam jiwa ini. Nah, jika kita tidak punya daya atau dinamis dari Allah yang kita peroleh tadi melalui latihan-latihan praktikos, maka sebetulnya kita powerless. Kita tidak punya daya kekuatan apapun untuk melawan patience, melawan logisme yang timbul di dalam hati ini. Oleh sebab itu, teman-teman semua, ini adalah masalah yang penting, yang memang ini bukan hal-hal di awan-awan. Ini adalah kehidupan batin kita sehari-hari yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, kata Bapak Padang Gurun. Nus ini atau mata batin hati ini harus diisi, harus dijaga dengan berbagai macam latihan-latihan praktikos ini. Nah, seri pertama sampai keempat saya sudah banyak memberikan tips praktis, cara-cara yang mungkin kita bisa terapkan untuk menguatkan hati ini, menguatkan jiwa kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teoretikos atau dengan bahasa lain itu adalah iluminasi. Ya, level kedua ini adalah sebetulnya berjalan dengan simultan bersamaan dengan level pertama, pendakian yang pertama. Pendakian pertama ini memang menopang atau menjadi fondasi dasar kita untuk naik ke tangga berikutnya. Seperti kalau kita naik tangga ya, kita nggak bisa langsung loncat ke tangga yang atas, kita harus mulai dari bawah. Nah, begitu juga dalam kehidupan spiritualitas kita. Para bapak gereja seperti Bapak Padang Gurun, ya, itu membedakan 3 pendakian itu. Nah, pendakian yang kedua adalah iluminasi atau teoretikos. Ini adalah pendakian atas dasar praktikos. Jika kita sudah mulai bisa membersihkan hawa nafsu dan melakukan kebajikan-kebajikan, ya, seperti kasih, amal baik, ya, yang kita lakukan itu untuk melawan hawa nafsu itu,
maka ini sebetulnya akan membawa kita pada level yang kedua, yaitu iluminasi atau yang sering juga disebut theoretikos, atau bahasa lainnya adalah contemplation of nature. Nah, contemplation of nature ini artinya kita sudah bisa melihat dengan kacamata iman kita, melihat segala ciptaan Allah atau yang sering saya sebut sebagai logoi ini, karena berasal dari logos, sang firman itu menciptakan segala sesuatu, sehingga sang firman itu, logos itu ada di dalam segala sesuatu atau materi, benda-benda ciptaan, segala hal termasuk manusia, termasuk hewan, tumbuhan, alam semesta ini, nature, pohon, itu semua adalah the logoi yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mengiluminasi kita, mencerahkan kita, menolong kita untuk supaya kita tuh bisa naik ke level yang berikutnya, yaitu level gnostikos atau level di mana kita bisa melihat Allah dengan terang benderang. Tetapi sebelum sampai ke level itu, Tuhan menyediakan the logoi ini, the things ini, alam-alam ciptaan ini, benda-benda ciptaan ini, untuk tujuan Allah kepada manusia. Kita lihat segala apa yang Tuhan ciptakan di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menyediakan semua the logoi. Baru pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Nah, supaya manusia itu diberi satu tugas untuk menjaga, merawat alam itu, ya. Dan ini adalah iluminasi Tuhan kepada kita, bahwa dengan segala macam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita atau logoi ini adalah satu tujuan Allah yang baik untuk kita. Nah, kita menjadi dunia ini, dunia ciptaan ini, akhirnya itu menjadi guru bagi kita mengenai Allah. Jadi kita ketika di level praktikos itu kita banyak berkonsentrasi pada firman Allah, pada pengetahuan spiritual, pada praktik doa puja Yesus tanpa henti, pada pembacaan bapak-bapak gereja, ya, melalui banyak studi secara teks, misalnya begitu, itu level praktikos, ya. Kemudian pada level teoretikos iluminasi itu kita bisa menggunakan segala sesuatu, orang-orang yang di sekitar kita, ya, keluarga kita, atau benda-benda yang ada di sekitar kita, situasi pekerjaan ada di sekitar kita. Nah, itu semuanya bisa kita pakai untuk mengajari kita tentang Allah, yaitu tentang logos yang ada di dalam setiap apa yang diciptakan ini. Nah, kita akan lanjutkan teoretikos ini berarti kita contemplating, kata Kalistoswell, ya, kita contemplating the things which is God has made. Kita berkontemplasi pada hal-hal atau benda-benda yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau di dalam level praktikos kita tuh lebih banyak fokus kepada doa dan firman, ya. Kita menjadi the man of prayer. Nah, sekarang kita menjadi the contemplate of nature. Kita berkontemplasi pada alam ini. Nah, ini adalah second state, natural contemplation, di mana alam-alam sekitar kita, benda-benda sekitar kita itu mengajarin kita tentang Allah. Ya, the contemplation of nature ini akan membuka mata kita, ya, baik secara literal dan spiritual itu, untuk memperhatikan dunia di sekitar kita, untuk memperhatikan the real world, ya, alam dunia kita yang sebenarnya. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada batin kita, hati dan jiwa kita, tetapi sekarang batin, hati, jiwa yang bersih, yang terang ini harus memancar keluar untuk contemplate segala sesuatu yang ada di luar diri kita atau yang ada di dunia ini. Kita mungkin ingat cerita tentang ketika Musa berhadapan dengan semak yang terbakar itu, the burning bush, ya, di Keluaran 3 ayat 5. Nah, ketika dia menghadap atau berjumpa dengan semak duri yang terbakar itu, di situ Musa
melepaskan sandalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa melepaskan sandal itu oleh Bapak Gereja itu ditafsirkan ini untuk melepaskan segala kekotoran yang ada di kakinya. Ini secara spiritual itu adalah kita mesti melepaskan semua hawa nafsu kekotoran najis. Baru kita bisa menghadap kepada semak itu. Nah, semak itu sendiri adalah benda ciptaan. Tetapi di situ ada kehadiran Allah. Sehingga semak yang terbakar itu, semak itu tidak hangus. Tidak terbakar hangus oleh api. Sebab itu adalah the Logos, Allah sendiri yang ada di dalam semak itu. Nah, begitu juga Tuhan memakai semak untuk menyatakan kehadirannya. Nah, tetapi ketika kita mau berbicara kepada Allah melalui semak itu, melalui benda ciptaan ini, kita harus melepaskan sepatu kita. Artinya melepaskan sendal kekotoran kita, sepatu yang kotor, jiwa yang kotor ini, supaya kita bisa berkontemplate, berbicara, berkomunikasi dengan alam ini. Jadi contemplate the nature atau theoreticals ini adalah kita akan semakin menyadari, aware tentang dimensi-dimensi tempat-tempat yang sakral, tempat waktu-waktu yang kudus. Ya, seperti misalnya saya ada di tempat ini sedang berbicara kepada saudara. Nah, ini adalah the sacred time, sacred space yang Tuhan sediakan bagi saya. Ini adalah kesempatan saya untuk contemplate, ya, untuk berbicara kepada Allah melalui situasi seperti sekarang ini. Ya, apakah itu material, objek, person, ya, orang yang saya ajak bicara, moment of time, itu semua adalah holy, kudus. Ya, kata Kalisosfer. Nah, semuanya bernilai yang akan membawa kita kepada satu jendela kekekalan. Nah, teman-teman semua, dalam teoretikos ini kita akan semakin sensitif ya terhadap dunia ciptaan Allah di sekitar kita. Dalam praktis di dalam teoretikos ini kita akan terus latih bagaimana menumbuhkan kesadaran conscious kita bahwa Allah ada dunia Allah itu juga ada di dalam diri saya, ya, bahwa memang the God's world, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu juga ada di dalam diri saya. Melihat alam, melihat ciptaan Tuhan, ya, itu di dalamnya adalah Allah. Jadi kita mulai melihat Allah, melihat alam itu di dalam Allah. Kita mulai melihat tempat kita, ya, kita sebagai human person, sebagai manusia, ya, di dalam satu natural order ini. Kita mulai mengerti apa artinya kita itu menjadi mikrokosmos atau mediator, ya, seperti Adam itu diciptakan untuk menjaga merawat alam itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, tadi saya katakan ada tentang the logoi, ya, alam ciptaan itu. Nah, alam ciptaan itu adalah communion, ya, dengan the logos, dan memang kita tahu bahwa Allah itu melampaui segala alam ciptaannya, ya, tetapi dia menciptakan segala sesuatu itu dan dia ada di dalamnya. Ini bukan panteisme, bukan segala sesuatu itu menjadi Allah atau segala sesuatu menjadi ilahi, ya, sehingga kita sembah. Itu panteisme. Tidak. Kekristenan tidak percaya kepada panteisme, tetapi percaya kepada panenteisme. Nah, panenteisme itu berarti God is beyond, above all things, all the logoi, ya, because He is the logos, the creator, ya. He is the creator who also within all things. Ya, dia ada juga di dalam segala ciptaan. Ya, jadi misalnya kita melihat sesama kita, ada Allah di dalam sesama kita. Kita melihat pohon, gunung, pemandangan yang indah, lautan yang luas, ya, segala makhluk hidup, binatang, tumbuhan, itu adalah ciptaan Allah, the logoi, tapi hasil karya dari the logos, sehingga Allah ada di dalamnya. Jadi Allah kita tidak percaya deisme bahwa
Tuhan menciptakan selalu Tuhan meninggalkan itu apa adanya, tidak, tapi Tuhan yang memberikan, menciptakan itu dan yang merawat, dan dia ada di dalam segalanya. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan, menggunakan the nature ini untuk contemplate, ya. Misalnya saya kasih contoh, apa saja ya the logo ini. Sometimes kadang-kadang kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang indah, ya, memandang satu pemandangan alam yang indah. Saya tinggal di lereng Gunung Slamet, ya, di Baturaden, dan saya sering melihat ya pemandangan alam yang indah di sini. Dan kadang-kadang ya itu miss ya, tidak menjadi sacred time, sacred space buat saya untuk merenungkan tentang Allah. Tetapi ketika saya belajar tentang teoretikos ini, saya jadi ngerti bahwa alam yang Tuhan sediakan begitu indah di hadapan saya, itu menjadi sacred space, sacred time buat saya untuk contemplate Him in nature, ya, through nature, untuk merenungkan tentang Allah melalui alam ini. Nah, ketika saya melihat pemandangan indah itu, saya mencoba untuk melihat the logos itself. Jadi ketika saya melihat gunung yang tinggi, pohon hutan yang begitu luas, I can see, aku bisa melihat the logos itself. Aku bisa melihat bahwa ini adalah karya Kristus, logos Allah itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu teoretikos, the contemplate the nature yang Bapak Gereja ajarkan. Ya, nah kita bisa contemplate our surroundings. Seperti saya, sometimes kadang-kadang kalau saya ingin mendapatkan refreshment of the soul, ya, penyegaran jiwa, saya naik ke atas tangga, saya melihat pemandangan, ya, just not only the pemandangan hanya saja, tetapi itu juga ada di balik pemandangan itu ada the creator yang sungguh ajaib, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, di mana kita bisa melakukan teoretikos. Kemudian sebenarnya banyak contoh lain, ya. Misalnya kita sometimes kadang-kadang saya melihat seekor anjing, ya, yang begitu setia menunggu tuannya, gitu. Itu mengajarkan saya bahwa tentang kesetiaan. Ya, saya melihat anak kecil yang begitu polos menjawab segala sesuatu. Nah, saya melihat kepolosan dari jiwa dalam anak kecil itu, dan mengajarin saya bahwa ya kita di hadapan Tuhan adalah anak-anak yang polos, yang kita tidak bisa sembunyikan segala sesuatu karena kita telanjang di hadapan Tuhan, dan Tuhan Maha tahu atas diri kita. Nah, seperti contoh dari anak kecil itu, contoh pemandangan alam, ya. Nah, kemudian contoh lain adalah saya menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang kudus tertentu, ya, orang-orang yang sudah menunjukkan imannya yang begitu kuat kepada Kristus, dan saya belajar dari orang tersebut. Nah, itu adalah kita belajar the logoi, tetapi di dalam the logoi itu ada the logos yang bekerja. Nah, kita harus menemukan the logos itu. Nah, kemarin saya merenungkan tentang martir Julian, ya. Minggu kemarin itu adalah kita memperingati martir Julian. Nah, di dalam liturgi gereja diceritakan tentang kepahlawanannya. Ya, dia lahir dari keluarga di mana papanya adalah seorang pagan, tidak percaya kepada Allah, seorang senator, tetapi ibunya adalah seorang yang sangat saleh. Ya, Martin Julian ini dia pada waktu itu dia dididik oleh ibunya, ya. Dia adalah seorang yang sangat dididik oleh ibunya dalam kesalehan Kristen. Nah, pada waktu itu pada umur 18 tahun dia itu ditangkap, ya. Nah, kehidupan
Martir Julian ini kira-kira dia hidup pada abad ke-3, ke-4 ya. Nah, waktu itu orang-orang Kristen di bawah Kaisar Diocletianus yang memerintah di Roma tahun 284 sampai 305, orang-orang Kristen banyak mengalami penganiayaan yang hebat. Ya. Baru nanti tahun 312 itu Konstantin bertobat, baru agama Kristen itu penganiayaannya itu mulai berkurang, dan pada akhirnya agama Kristen itu berkembang ya pada abad yang keempat di bawah kepemimpinan Konstantinus. Nah, pada saat itu Kaisar Diocletianus memerintahkan menangkap semua orang-orang Kristen, ya, menganiaya orang Kristen termasuk Martir Julian ini. Ya, dia ditangkap pada usia 18 tahun. Tetapi karena dia masih sangat muda, tetapi dia sudah dididik dengan baik oleh ibunya, ya, secara iman dia sudah sangat yakin kepada Kristus. Nah, lalu Julian ini ditangkap, dibawa di hadapan Gubernur Marsian ya pada waktu itu untuk diadili, dan dalam jangka waktu yang lama mereka mendesak supaya Julian ini meninggalkan Kristus. Ya, siksaan, ancaman, bahkan juga janji-janji hadiah kekayaan itu ditawarkan kepada Julian, tapi tidak bisa mengubah keyakinan iman orang itu, orang yang muda tapi sangat saleh ini, ya, dipengaruhi supaya Julian itu mempersembahkan korban kepada berhala dan menyangkal Kristus. Julian tetap teguh dalam imannya kepada Kristus. Selama 1 tahun penuh, mereka menyiksa Martir Julian dan mengarak-arakkan dia ke kota-kota di Kilikia. Ya, jadi Julian ini lahir di salah satu provinsi di Asia Kecil yang bernama Kilikia. Nah, di sana dijadikan arak-arakan, dijadikan tontonan, korban interogasi, ya, siksaan gitu. Lalu setelah itu mereka melemparkannya ke penjara. Nah, ibu Julian ini yang salah ini mengikuti putranya, ya, dari Tarsus, mengikuti anaknya sendiri dan berdoa agar Tuhan itu menguatkannya. Nah, di kota Aegea, ibunya meminta gubernur untuk mengizinkan dia untuk mengunjungi putranya di penjara. Nah, lalu diizinkan dan mereka menyarankan kepada ibunya supaya membujuk putranya ya untuk mempersembahkan kurban kepada berhala. Lalu ibunya pun menghabiskan 3 hari di penjara bersama Julian, ya, menasehati Julian untuk menjadi kuat sampai akhir. Nah, lalu Julian kembali dibawa menghadap gubernur. Nah, gubernurnya sudah berpikir bahwa apakah Julian ini sudah mengikuti nasihat ibunya, ya, supaya tunduk kepada kaisar, mempersembahkan korban berhala, ya. Tetapi tiba-tiba ibunya dengan berani mengakui Yesus Kristus di hadapan gubernur itu. Bahkan lebih berani lagi, dia mengecam penyembahan berhala. Lalu gubernur itu pun marah, ya, melemparkan memerintahkan prajuritnya untuk memotong kaki ibu Julian, sebab ibu ini menasihati yang tidak benar, ya, dan juga mengikuti putranya dari Tarsus. Nah, Julian ini memang dari Tarsus, kemudian dibawa ke di Kilikia. Nah, mereka mengikat Martir Julian, lalu para prajurit itu memasukkan Julian ini ke dalam karung, ya, diisi dengan pasir dan ular berbisa, dan melemparkannya ke laut. Nah, tubuh sang Martir ini pun akhirnya dibawa oleh ombak sampai ke pantai di Alexandria di Mesir, dan akhirnya ditemukan oleh orang Kristen di sana, kemudian dikubur di sana. Nah, kematian Martir ini terjadi sekitar tahun 305, ya. Setelah itu reliknya atau jasadnya dipindahkan ke Antioquia. Nah, ini adalah cerita kepahlawanan, ya, sama orang Kristen yang bagi saya ketika saya membaca cerita ini dan merenungkan ini, saya iman saya, ya, dikuatkan. Iman saya itu disegarkan bahwa
Ya kita mengikut Yesus ya harus dengan segenap hidup kita. Ya, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita tuntaskan sampai akhir. Ya. Nah, kemudian saya juga merenungkan bagaimana kehidupan misalnya seperti Petrus, Andreas, ya Yakobus, Yohanes, para rasul itu. Nah, Tuhan memanggil, cerita unik misalnya di dalam Matius 4 itu ya. Tuhan memanggil Petrus dan Andreas, ya. Lalu di situ dikatakan langsung mereka segera meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan. Itu Petrus dan Andreas. Lalu Tuhan pergi ke tempat lain lagi, memanggil Yakobus dan Yohanes. Dan respon yang sama, mereka juga segera meninggalkan pekerjaannya, orang tuanya, bahkan mengikut Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka mengikut Yesus dengan begitu cepat dan sukarela? Nah, jawabannya adalah karena mereka melihat sesuatu yang lebih baik. Jadi para murid ini melihat ada sesuatu yang lebih baik ini daripada yang mereka punya. Nah, inilah hukum yang kita miliki dalam jiwa kita. Ya, bahwa kita begitu jiwa itu merasakan dan mengetahui ada yang lebih baik, ia akan menolak yang lebih buruk dan meninggalkan yang lebih buruk itu. Nah, di sini hal yang sama juga yang Tuhan ajarkan, misalnya di dalam perumpamaannya tentang harta yang terpendam atau mutiara yang sangat berharga. Nah, ini adalah iman kita, bahwa harta dan mutiara itu adalah iman kita kepada Tuhan dan persekutuan kita, union kita dengan Dia, ya, sesuai dengan level kekuatan iman kita. Nah, bukankah di dalam baptisan kita itu sudah dipersatukan dengan Tuhan? Ya. Nah, mengapa kita tidak menghargai baptisan ini, iman ini, harta dan mutiara ini, dan kita mau menukar dengan harta yang tidak berarti? Nah, saya tidak heran kenapa misalnya kita merenungkan misalnya kayak Yohanes, Andreas, Petrus, ya, Yakobus, itu meninggalkan segala sesuatu mengikuti Tuhan karena mereka menemukan harta, iman, dan mutiara yang sangat berharga. Begitu juga dengan Martir Julian, ya, dia rela menyerahkan nyawanya disiksa daripada dia disuruh menyangkal Kristus. Ya, nah inilah yang kita harus dibesarkan, ya, untuk menumbuhkan rasa berharga bagi harta ini, dan akhirnya kita tidak asing dengan harta itu. Ya, Saint Theophan mengatakan bahwa kebanyakan kita orang Kristen tidak dibesarkan untuk menumbuhkan rasa bagi harta ini, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang asing di hati kita. Hati kita tidak tahu ada hal yang lebih baik dan berharga. Hati kita hanya tahu bahwa ada yang buruk, sangat buruk, bahkan begitu buruk, dan mendasarkan pandangan pada penilaian seperti itu, yang buruk, dosa seperti itu. Nah, inilah alasan mengapa Tuhan memanggil mereka dan mereka segera datang, ya. Tetapi bagaimana dengan kita yang terpilih, sering lari daripadanya? Nah, para murid atau Rasul Kristus ini memenuhi panggilan mereka, walaupun jalan ke depan penuh penderitaan dan aniaya. Nah, saya belajar dari kesaksian-kesaksian pengalaman hidup orang-orang kudus seperti ini. Ini adalah kita belajar secara teoretikos, ya. Kita belajar dari alam, kita belajar dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Bahkan kita bisa belajar dari segala apa yang Tuhan titipkan, ya, knowledge yang Tuhan titipkan di dalam diri setiap orang. Misalnya kita bisa belajar dari psikologi, kita belajar dari leadership, kita belajar dari manajemen, ekonomi, politik, ya, sosial. Nah, itu adalah semua pembelajaran yang sangat baik di mana kita bisa menemukan Allah di situ. Nah, tentu itu membutuhkan satu diskusi yang lebih lanjut, ya. Tetapi level teoretikos ini adalah memang Tuhan mengajak kita untuk memperbesar cakrawala berpikir kita, untuk melihat segala sesuatu, ilmu pengetahuan,
teknologi, bahkan kesaksian hidup orang-orang kudus, ya, alam ciptaan ini, kehidupan orang-orang yang sederhana, kehidupan anak kecil, orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, anak, istri, suami kita. Nah, semuanya itu adalah menjadi sacred time, sacred space, sacred things yang bisa menguatkan iman kita, menambah iman kita. Nah, seperti yang saya bagikan tadi, saya merenungkan tentang Martin Julian. Nah, itu menambah kegairahan saya, iman saya, ya, untuk mengikuti Tuhan dengan lebih sungguh. Bahkan untuk untuk terus mengingatkan saya tentang pentingnya kita memenuhi panggilan itu. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi. Kita bisa melakukan teoretikos itu atas dasar aktif life, ya, kehidupan aktif yang terus kita jalankan di dalam praktikos, yaitu semakin kita melawan godaan-godaan itu, ya. Nah, berarti level praktikos dengan teoretikos itu adalah berjalan berbarengan, ya. Satu sisi kita melawan hawa nafsu dengan segala daya yang tadi saya ceritakan, doa, ya, membaca Mazmur, membaca firman. Kemudian simultan yang kedua, tangga yang kedua adalah kita mencoba naik untuk melihat alam ciptaan ini, ya, the logoi ini adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita supaya kita terus mengalami yang namanya pembaruan manusia baru itu. Kita akan lanjutkan lagi, ya. Karistos menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa melihat setiap batu, setiap daun, setiap rumput, bahkan kodok, ya, bahkan manusia, ya, itu sungguh-sungguh adalah satu distinctness, ya, satu intensity yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu bisa merenungkan tentang Dia. Nah, jadi pada intinya dikatakan oleh Ware itu adalah teoretikos itu adalah see God, melihat Allah in nature, contemplate God in nature, ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu adalah God's handiwork, karya Allah yang unik yang Tuhan ciptakan untuk kita. Ya, jadi ada 2 poin di sini, ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat segala sesuatu itu, contemplate God in everything, in nature. Lalu yang kedua adalah dengan contemplate nature tadi, ya, contemplate God in nature itu, ini berarti kita bisa melihat segala sesuatu, momen-momen kejadian, person itu adalah satu tanda dan sakramen dari Allah. Jadi tanda atau sakramen dari Allah itu tidak hanya waktu kita ibadah, tetapi di luar ibadah itu sendiri, bahwa itu ada kehidupan sakramen yang kita bisa wujudkan, ya. Sakramen itu berarti misteri, kehidupan misteri dari Allah. Nah, saudara-saudara, misalnya ada momen-momen, ya, kita juga misalnya kita menghadiri ibadah perkabungan, itu adalah satu momen kita mengingat kembali siapa kita, ya. Kita menghadiri ada momen kelahiran. Nah, itu adalah satu momen kita mengingat lagi tentang kelahiran baru kita, bahwa kita dari bayi harus merangkak menjadi dewasa. Ada banyak momen yang kita bisa pakai, ya. Ada momen pernikahan sukacita, ya, kita mengingatkan lagi bahwa nanti pada akhir zaman kita juga akan dipersatukan dengan Kristus, ya. Jadi ada banyak momen-momen di dalam kehidupan ini juga yang kita bisa melihat Allah ikut berkarya, ya. Sebetulnya momen seperti kelahiran itu momen dari Allah, ada tujuan, bukan hanya secara kelahiran jasmani, tetapi ketika kita melihat seseorang itu lahir, kita bisa momen teoretikos adalah kita juga lahir baru, lahir dari Allah menjadi anak-anak Allah. Ketika ada satu momen kita
kita menikah, ini adalah satu momen spiritual di mana kita juga adalah mempelai dari Kristus. Ya, kita mempelai perempuan, Kristus mempelai laki-laki. Nah, ini adalah momen kita menikah dengan Kristus. Kemudian ada satu momen kematian perkabungan. Ini adalah momen di mana kita sudah beristirahat dari segala jerih lelah kita dan kita akan menunggu Tuhan memberikan kita kebangkitan tubuh ini dan memberikan kita mahkota. Nah, ini adalah banyak momen-momen yang kita bisa kaitkan secara spiritual dengan Allah. Ada momen kita gagal. Ada momen kita gagal dan jatuh di dalam dosa. Nah, ini adalah satu momen di mana kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita terus beggar seperti pengemis yang terus memohon belas kasihan Allah. Ada satu momen di mana kita bisa melayani dengan sukacita. Nah, ini adalah satu momen kita bersukacita, appreciate, thank you kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan anugerahnya untuk bisa melayani sesama kita. Ada satu momen kita bisa berbuat baik, ada satu momen kita menasihati orang lain, ada satu momen kita mungkin sendiri lagi down, lagi sakit, ya, momen sakit misalnya seperti itu adalah satu momen di mana kita mengingat bahwa tubuh ini fana, ya, tubuh ini bukan segala sesuatunya bagi kita. Tubuh ini sementara, nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang kekal. Gimana caranya supaya saya memperoleh tubuh yang kekal itu? Nah, caranya adalah kita menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, ya kan? Nah, bahwa segala kebutuhan materi jasmani ini sementara, tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk mencari nilai-nilai yang kekal, mengumpulkan harta yang di surga. Nah, ketika kita mengalami jatuh sakit, kegagalan, itu adalah satu momen kita juga bisa merenungkan tentang Allah. Nah, itulah adalah latihan-latihan teoretikos yang kita bisa kerjakan. Atau kita misalnya membaca puisi, ya, kita membaca puisi, nah, atau nyanyian, himne, lagu-lagu, ya, yang sangat memberkati saya gitu ya. Misalnya ada satu kidung pujian di gereja, ya, ketika memperingati tentang Martir Julian ini, dikatakan, bless Martir Julian, we celebrate your divine and light-bearing memorial. We know you as a radiant sun, shining on the whole world with the brilliance of your mind, casting out the night of disbelief in the true God. As we venerate the dust of your relics, we gain strength of soul. Nah, ini benar. Nyanyian seperti ini menguatkan jiwa saya. Kalau saya terjemahkan, yang diberkati Martir Julian. Ya, kami merayakan bagaimana kemenanganmu, terangmu yang sudah kamu capai. Sebab apa? Sebab dia mati demi Kristus. Ya, kami tahu kamu bersinar seperti matahari, menyinari dunia dengan kecemaran pikiran kamu, mengusir malam ketidakpercayaan kepada yang benar, ya Tuhan. Saat kami menghormati debu peninggalanmu, debu jasadmu, kami mendapatkan kekuatan jiwa. Engkau dicambuk, diberkati, ditendang secara menakutkan, dan dikurung dalam penjara. Sementara dalam kesengsaraan, engkau melampaui orang-orang di sekitarmu. Engkau dikepung oleh binatang buas. Engkau dibuang dan tenggelam ke dalam laut. Engkau menerima kematian kudus tanpa menyangkal Tuhan semesta alam. Engkau sangat diberkati kemuliaan para martir. Ibumu yang paling suci dan tercinta melihatmu terbawa dari ombak laut ke daratan yang kering. Dengan arahan roh, dia dengan setia menyambut engkau, Martir Julian. Dia mempercayakan tubuhmu yang tak bercelah dan penuh cobaan ke dalam kuburan. Tubuh menang melalui anugerah atas tirani iblis. Nah, ini adalah satu kidung nyanyian pada waktu Vesper, ya, dan ini sangat memberkati saya. Lagu yang sangat indah, bagaimana Tuhan sangat menghargai, memuliakan orang-orang yang setia kepada Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Martir Julian. Walaupun ya memang jasadnya dia mati, akhirnya dia menderita, tetapi penderitaannya adalah penderitaan kemuliaan. Nah, ketika kita merenungkan, katakanlah lagu, puisi, ya mungkin kita suka yang bernyanyi, ya, lewat lagu atau lewat pujian,
lewat karya sastra yang lain, kita bisa merenungkan tentang Allah di situ. Atau kita suka membaca buku-buku tertentu, kita bisa merenungkan bahwa Tuhan itu sangat bijaksana dalam segala sesuatu. Tuhan is the logos, all the logic, gitu. Nah, kita kembali lagi memuliakan Dia. Nah, saudara-saudara, teoritikos seperti ini kita perlu latih, ya. Kita perlu latih supaya kita bisa berkomunikasi, menemukan Allah, berinteraksi dengan Allah, ya, di dalam segala sesuatu. Apakah itu dengan sesama kita, dengan alam, kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan momen-momen yang kita alami, ya, baik itu benar, kegagalan atau keberhasilan, suka duka, dengan berbagai ilmu pengetahuan, bahkan mungkin saat seperti ini, misalnya momen tentang COVID ini, ya. Nah, ini adalah salah satu teoritikos yang baik untuk kita kembali lagi reading, learn tentang spiritual kita, ya. Selama 3-4 bulan ini, saya juga relearn kembali apa yang menjadi iman saya. Saya punya banyak kesempatan untuk memperbaiki, mencas spiritual saya dengan banyak. Tadi saya sendiri lebih suka banyak belajar tentang hymn, lagu-lagu seperti tadi. Itu menguatkan saya mengikuti liturgi, ibadah sesering mungkin. Nah, itu teoritikos yang saya alami di sini. Kemudian saya banyak belajar dari pengalaman hidup orang-orang kudus seperti Martir Julian ini, itu menambah kegairahan saya mengikuti Tuhan, ya. Mungkin saudara-saudara bisa lain. Mungkin saudara dalam pekerjaan, di dalam keluarga itu bisa menambahkan kegairahan, ya. Tidak hanya spiritual kita, tidak hanya ditambah seminggu sekali ketika kita menghadiri ibadah 1,5 jam atau 1 jam, tetapi 24 jam setiap hari itu yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah sacred time, sacred moments, sacred place, sacred logoi, yang kita harus lihat itu adalah pekerjaan misteri Allah, the sacramental of God. Jadi hidup kita itu adalah hidup sakramen, hidup yang terus penuh misteri bersama dengan Allah. Kita mencoba menangkap momen-momen itu supaya kita bisa berkontemplasi, ya, menemukan Allah di balik setiap momen kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting bagi kita, ya, momen-momen seperti ini. Jadi kita tidak hanya berfokus membaca teks kitab suci, ya, tetapi juga apa yang ada di luar kitab suci itu juga menceritakan semua kemuliaan Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara semua, untuk mengakhiri renungan teoritikos ini, saya akan memberikan satu kesimpulan bagi kita, ya. Jadi tahap kedua dalam kehidupan spiritual itu adalah teoritikos atau tahap iluminasi, ya. Tahap ini kita peroleh ketika kita berusaha di dalam menjaga kekudusan, melawan nafsu tadi, melawan passion tadi, dan sudah bisa mencapai sedikit demi sedikit pembebasan dari ikatan nafsu ini, ya. Nah, sehingga nanti Tuhan melalui Roh Kudusnya akan memberikan kita satu spirit, ya, seperti spirit takut akan Allah, ya, spirit kekuatan, spirit pengertian, spirit pengetahuan, spirit pemahaman, spirit bijaksana, bahkan spirit penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus untuk kita tuh bisa menghargai, melihat segala sesuatu dari perspektif dari kacamata Allah, ya. Jadi teoritikos ini adalah kembali lagi kita ditandai tadi dengan spirit-spirit tadi, intuisi spiritual diberikan oleh Roh Kudus untuk memahami realitas yang ada di luar diri kita. Sehingga dengan merenungkan ini, kata Niketas Tetatos,
dengan merenungkan konstitusi batin dari hal-hal yang diciptakan dan oleh persekutuan Roh Kudus. Jadi pada tahap iluminasi ini atau teoretikos ini, nus kita itu dimurnikan oleh api ilahi, ini kata Niketas, ya, jiwa terbuka untuk mata hati dan logos lahir di dalam kita untuk mencapai pemahaman akan misteri ilahi yang tertinggi. Jadi logos hadir atau kita kontemplasi tentang Allah, ya, logos itu hadir melalui pemahaman kita, spirit tadi ya Tuhan, Roh Kudus tanamkan kepada kita, spirit pemahaman, spirit pengetahuan, spirit hikmat tanamkan kepada kita supaya kita itu bisa memahami hal-hal yang misteri, yang sakramen dari Allah. Nah, ketika kita bisa mencapai kondisi ini, maka sebetulnya nus itu naik pada satu level yang lebih tinggi, yaitu teoretikos. Seperti Elia di dalam kereta api, katanya dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 13. Itu dari Niketas. Oke, teman-teman semua, saya sudah berbicara lebih kurang 46 menit, dan sudah memberikan beberapa contoh, ya, praktis yang obedience yang kita mesti bisa kerjakan hari ini adalah lihat di sekeliling kita momen apa yang terjadi, ya, baik itu suka maupun duka, baik itu tidak enak dan enak mungkin yang kita rasakan secara manusiawi, tapi lihatlah sisi dimensi spiritualnya. Mintalah Roh Kudus memberikan kita spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirit of comprehension, fear of God itu untuk bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Oleh sebab itu memang kita tidak bisa lepas, ya, bersinergi dengan Roh Kudus meminta apa setiap momen yang terjadi itu. Orang-orang di sekitar kita mungkin menjengkelkan atau tidak senang dengan kita. Nah, lihatlah momen seperti itu, orang-orang seperti itu, apa yang bisa memberi pertumbuhan rohani kepada kita. Jadi jangan, kata Rasul Paulus, ya, jangan hanya membalas kejahatan dengan kejahatan atau kebencian dengan kebencian. Tetapi coba sebelum kita mengasihi orang itu, kita lihat momen apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita melalui dia, melalui kejadian seperti itu, momen itu, kita bisa melihat Allah. Dan akhirnya kita bisa menaati, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, semoga hari ini Tuhan menolong kita semua menjalankan praktikos kita, melawan hawa nafsu, dan melakukan teoretikos step by step. Thank you semua. Besok saya ada pengajaran kuliah tentang priesthood, tentang panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Menurut John Chrysostom, saya akan live tanggal 2, ya, jika teman-teman bisa berkenan atau ingin menyaksikan, silakan live di FB Live ini. Dan juga pada esok jam 11 ada juga renungan tentang teoretikos ini. Saya akan lanjut tentang pengajaran teoretikos. Pada hari terakhir kita akan belajar sedikit tentang gnostikos. Thank you semuanya. Bye-bye.